Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mantias Yugo. Hari ini kita akan belajar matematika, operasi hitung bilangan bulat ya. Operasi hitung bilangan bulat yang dimaksud itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan jelaskan secara rinci dan detail. Tetap di channel ini dan stay tune, memperhatikan. Oke. Ya, kita akan mulai dari penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan ini harus diingat bahwa ketika positif ya, dia bergesernya ke kanan. Ya. Dan negatif itu ke kiri atau sebaliknya. Ya. Positif ke kanan, negatif ke kiri, seperti ya yang dilihat di garis bilangan ini. Contoh soal misalkan soalnya 1 tambah 2 ya. Ini udah jelas kalau misalkan sama-sama positif atau nilainya positif, berarti kan adanya di mana? Di sini ya. 1 berarti berapa kali naiknya? 2. Tuh 2. Adanya di 3. Ya. Berarti 1 ditambah 2 ini ya, itu adalah 3. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, ini negatif nih yang kita tambah. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Ini negatif ya, ditambah negatif. Berarti berlawanan dengan yang nilai yang positif tadi. Ya. Karena negatif 3 berarti ada di sini. Ya. Ke negatif 2 kita hitung ada berapa? Tambah negatif 2, berarti 2 kali 1 2 ya, adanya di sini ya, tambah. Nah, berarti adanya di negatif 5 untuk negatif 3 ditambah negatif 2 tersebut ya. Sekarang kita akan ke pengurangan. Contoh pengurangan ya. Ini Bapak hapus dulu. Di pause boleh. Ya. Ke contoh yang pengurangan ya. Yang contoh untuk pengurangan, misalkan contohnya adalah 1 dikurangi negatif 2. 1 ya, 1 ada di sini. 1 dikurangi negatif 2. Ini satunya nih. Jadi karena nilainya berlawanan dengan yang positif tadi, berarti dia ke kanan. Berapa naiknya? 2 ya. Karena dikurangi 2. Berarti 1 2. Ada 3 berarti ya. Nah, berarti 1 dikurangi negatif 2 adalah 3. Nah, ini jawabannya ya. Lalu soal yang berikutnya misalkan negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi 2 ya. Begini mungkin ya. Negatif 3 dikurangi 2. Bergesernya kemana? Negatif 3 itu ada di sini. Nah, dikurangi 2. Mana bergesernya? Ke kiri. 1 2. Ya, berarti ada di 5. Nah, negatif 3 dikurangi 2 adalah
Nah, itu untuk contoh operasi hitung dari penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian dan pembagian ini ada yang perlu kalian ingat ya. Kamu ingat di rumah bahwa jika tandanya sama ya, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Jika tandanya beda maka hasilnya negatif ya. Ingat-ingat, jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya beda hasilnya negatif. Contohnya seperti apa? Misal ada soal seperti ini perkalian dulu ya. Perkalian dulu. 2 kali 7 sama dengan B. Negatif 2 kali 7 sama dengan, terus C nya negatif 2 kali negatif 7. Nah, kita kerjakan dulu yang ini, yang perkalian. Ingat, 2 dengan 7 adalah nilainya positif, berarti sama ya. Ini positif ya, berarti sama. Berarti 2 kali 7 adalah 14, berarti positif ya, 14. Lalu yang kedua, negatif 2 kali 7. Yang satu negatif, yang satu positif. Beda ya. Negatif 2 kali 7. Yang satu negatif, satu positif, berarti beda. Pastikan negatif ya. Berapa hasilnya? 14 ya, tapi negatif ya. Lalu C, negatif 2 dikali negatif 7 sama-sama negatif ya. Sama-sama negatif berarti hasilnya positif 14. Mudah ya. Sekarang kita ke contoh yang pembagian. Kita bikin soal. Misalkan negatif 16 dibagi negatif 2. B, negatif 16 dibagi 2. C, 16 dibagi negatif 2. Nah, bagaimana kalau yang pembagian? Sama caranya ya. Jika sama hasilnya positif, jika beda hasilnya negatif. Berarti yang soal A ini sama-sama negatif ya, tandanya sama, berarti hasilnya positif. 16 bagi 2 8 ya. Hasilnya positif. Yang kedua, negatif 16 dibagi 2. Yang satu negatif, yang satu positif. Ya. Satu negatif, satu lagi positif. Berarti pasti ada tanda negatifnya hasilnya ya. Hasilnya negatif karena beda. Berarti negatif 8. Yang C, 16 dibagi negatif 2. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Berarti pasti negatif. Berapa? 8 ya. Negatif 8. Ingat-ingat pokoknya ketika perkalian dan pembagian ya, ketika tandanya sama hasilnya positif. Ketika tandanya beda hasilnya negatif. Nah, sekarang gimana kalau soalnya itu ada perkalian dan pembagiannya ya? Kita akan coba. Ini dihapus dulu ya. Contoh soal lagi. Soalnya negatif 20 dikali 3 dibagi 6 misalkan.
Atau Bapak tuliskan dulu soalnya semua ya, biar nanti kita mau mengerjakannya sekalian. Negatif 7 dikali negatif 4 bagi 2. Lalu 30 dibagi negatif 5 dikali 2. Nah, ini ada perkalian, ada juga pembagian dalam satu soal ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kalau soalnya seperti ini, bagaimana kita mengerjakannya? Ya, kita kerjakan yang ini dulu. Negatif 20 dikali 3. Ya, negatif 20 kali 3. Satu negatif, satu positif. Berarti hasilnya negatif. Harus ini negatif. 20 kali 3, 2 kali 3, 6. Tambah 0, 1, 60. Ya. Ini kita baru menyelesaikan yang ini, yang perkaliannya. Yang pembagian belum. Ya, kita ke pembagian sekarang. Negatif 60 dibagi 6 ya. 60 dibagi 6 habis jadi 10. Sedangkan ini negatif dibaginya ke positif. Karena beda berarti negatif. Ya, berapa? 10. Ya, seperti itu. Soal nomor 2 atau huruf B. Negatif 7 dikali negatif 4. Sama-sama negatif. Sama berarti hasilnya positif ya. 7 kali 4 28 dibagi 2. Nah, 2-nya positif juga. Berarti sama-sama positif, hasilnya juga positif karena tandanya sama. 28 dibagi 2, 8 bagi 2 4, 2 bagi 1 1. Nah, 2 bagi 2 1. Berarti 14. Ya, paham ya? Soal yang terakhir 30 dibagi negatif 5 dikali 2. 30-nya positif dibagi negatif 5. Tandanya beda ya. Berarti hasilnya juga negatif. Taruh sini negatif. 30 bagi 5 berapa? 6 dikali 2. Nah, negatif 6 kali 2. Beda ya, satu negatif, satu positif. Berarti 6 kali 2 12. Berarti negatif 12. Nah, itu caranya mengerjakan perkalian dan pembagian dalam satu soal. Mudah-mudahan adik-adik di rumah paham ya dengan konsep seperti ini, jadi bisa menyelesaikan kegiatan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah memperhatikan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen di bawah ini yang baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.